Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin Rendelangi, peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah, Angkatan Pertama kelas 1, akan melakukan analisis materi penugasan mandiri, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus 4. Kasus 4, di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rejeki nomplok, karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya, yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Berdasarkan kasus 4, lakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut. Langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawaban, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas bertentangan dengan nilai kesetiaan pada sahabat, rasa terima kasih atas kebaikan sahabat, serta keinginan menjaga hubungan pertemanan. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawaban, Rara, siswa yang menemukan dompet dan menyimpannya. Nina, pemilik dompet yang kehilangan barang. Tari, sahabat Rara yang menyaksikan langsung kejadian. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Lingkungan sekolah, murid lain yang turut dipengaruhi suasana keadilan dan aturan. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawaban, dompet ditemukan Rara di perpustakaan dan berisi uang. Rara menyimpan dompet tanpa berniat mengembalikan. Nina kehilangan dompet saat membaca di perpustakaan. Tari melihat dengan jelas tindakan Rara. Tari merasa terjebak antara menegakkan kejujuran atau menjaga persahabatan. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawaban, uji legal, mengambil dompet orang lain adalah salah, bentuk pencurian. Uji regulasi, melanggar aturan sekolah tentang kejujuran dan kedisiplinan. Uji intuisi, hati nurani pasti mengatakan dompet harus dikembalikan. Uji publikasi, jika diketahui publik, Rara akan dipandang negatif dan sekolah tercoreng. Uji panutan, tokoh teladan pasti akan memilih kejujuran dan mengembalikan dompet. Langkah 5, pengujian benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Jawaban, keadilan vs belas kasih, menegakkan aturan vs melindungi sahabat. Individu vs kelompok, kepentingan Rara sebagai sahabat vs kepentingan sekolah dan pemilik dompet. Jangka pendek vs jangka panjang, menjaga hubungan saat ini vs menanamkan nilai kejujuran untuk masa depan. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawaban, ends-based thinking, berbasis hasil akhir, mengembalikan dompet memberi kebaikan lebih besar bagi Nina dan sekolah. Rule-based thinking, berbasis aturan, aturan sekolah jelas melarang mengambil barang milik orang lain. Care-based thinking, berbasis kepedulian, menempatkan diri pada posisi Nina yang kehilangan barang, serta menolong Rara agar belajar bertanggung jawab. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawaban, Tari dapat berbicara baik-baik dengan Rara secara pribadi agar ia sendiri yang mengembalikan dompet. Jika Rara menolak, Tari bisa mengajak guru untuk memediasi agar masalah selesai tanpa mempermalukan Rara di depan umum. Dengan begitu, kejujuran ditegakkan dan persahabatan masih bisa dipulihkan. Langkah 8, apa keputusan akhir yang Ibu, Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawaban, saya akan memilih mendorong Tari menasihati Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina. Jika Rara tetap menolak, maka Tari harus melaporkan kepada Bu Sri agar dompet dikembalikan. Keputusan ini menegakkan integritas, melindungi hak Nina, dan memberi kesempatan Rara untuk belajar dari kesalahan. Langkah 9, pelajaran apa yang Ibu,
Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu, bapak di kemudian hari? Jawaban, pelajaran pentingnya adalah bahwa pengambilan keputusan etis sering melibatkan pertentangan antara nilai yang sama-sama baik. Namun, pemimpin harus berani memilih keputusan yang menegakkan integritas, meski berisiko pada hubungan pribadi. Kedepan, saya akan lebih berhati-hati, sistematis, dan reflektif dalam menimbang dilema moral, agar keputusan saya selalu adil, bijak, dan membangun karakter siswa. Demikian materi yang sudah kami analisis dari kasus 4. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.